Advokat sebagai profesi terhormat atau officium noble yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, sehingga satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku. Dengan demikian, kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan negara, atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Mengenai bab 1 ketentuan umum, advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Yang kedua, klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa atau bantuan hukum dari advokat. Yang ketiga, teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktik hukum sebagai advokat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, teman sejawat asing adalah advokat yang bukan berkeluarga negara Indonesia yang menjalankan praktik hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, ada Dewan Kehormatan, adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Yang keenam, honorarium adalah pembayaran kepada advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya. Bab 2, kepribadian advokat. Pasal 2, advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya. Lalu pasal ketiga, advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Yang kedua, advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Selanjutnya, advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri, serta tidak terpengaruh oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Yang kelima, advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Yang keenam, advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan dan derajat dan martabat advokat. Selanjutnya yang ketujuh, advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat yang dikenal dengan officium nobat. Yang kedelapan, advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Terakhir, seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara seperti jabatan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.
Selanjutnya, hubungan dengan klien terdapat di dalam pasal 4. Yang pertama, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Yang kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang ketiga, advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Yang keempat, dalam menentukan besarnya honorarium advokat, wajib mempertimbangkan kemampuan klien. Yang kelima, advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa. Yang keenam, advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Selanjutnya yang ketujuh, advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu. Dan yang kedelapan, advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A. Yang kesembilan, advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut apabila di kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Terakhir, hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien. Baik, selanjutnya ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik. Yang pertama, profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat dengan nama lain officium nobile, dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum dan undang-undang dan kode etik ini. Yang kedua, pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan. Yang ketiga, kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Yang keempat, advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nomor kantor atau di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan ataupun dengan tulisan. Selanjutnya yang kelima adalah advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat. Yang keenam, advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya. Yang ketujuh, advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hakim atau panitera dari suatu lembaga peradilan tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja itu selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut. Nah, selanjutnya pelaksanaan kode etik. Setiap advokat itu wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat. Dan yang kedua, pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Nah, sekarang mengenai Dewan Kehormatan. Bagi yang pertama, ketentuan umum pasal 10. Yang pertama, Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Yang kedua, pemeriksaan suatu pengaduan itu dapat dilakukan melalui dua tingkat. Yang pertama, tingkat Dewan Kehormatan cabang atau daerah, dan yang kedua, tingkat Dewan Kehormatan pusat. Ketiga, Dewan Kehormatan cabang atau daerah itu memeriksa pengaduan pada tingkat pertama, dan Dewan Kehormatan pusat pada tingkat terakhir. Dan yang keempat, segala biaya itu dibebankan kepada pertama Dewan Pimpinan Cabang atau Daerah, di mana teradu sebagai anggota pada tingkat Dewan Kehormatan Cabang Daerah. Dan selanjutnya Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat, organisasi di mana teradu sebagai anggota, dan yang ketiga pengadu atau teradu. Lalu mengenai pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Cabang Daerah. Pertama,
Dewan Kehormatan Cabang Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari dengan surat kilat atau surat khusus tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salin atau kopi dari surat pengaduan tersebut. Yang kedua, selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari, pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang Daerah yang bersangkutan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu. Lalu yang ketiga, jika dalam waktu 21 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dengan Kehormatan Cabang Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Lalu, dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabannya, Dewan Kehormatan Cabang Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu yang kelima, dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut. Yang keenam, panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 hari sebelum hari sidang yang ditentukan. Yang ketujuh, pengadu dan teradu. Nah, pengadu dan teradu ini bagi dua, harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat. Dan yang kedua, pengadu dan teradu berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. Selanjutnya yang kedelapan, pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku. Lalu perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi umum di mana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Lalu, kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang Daerah. Lalu apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir, memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. Nah, sidang ini ditunda sampai dengan sidang berikutnya, paling lambat itu 14 hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 kali ini tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama, kecuali Dewan Kehormatan Cabang Daerah itu berpendapat bahwa materi pengaduan ini berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi gitu. Lalu apabila teradu telah dipanggil sampai 2 kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu gitu. Nah, untuk Dewan Kehormatan ini berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pasal 14 mengenai sidang kehormatan cabang daerah. Dewan Kehormatan Cabang Daerah ini bersidang dengan majelis yang terdiri dari kurang-kurangnya itu atas 3 orang anggota yang salah satu merangkap sebagai ketua majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan ad hoc, yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum, serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat. Lalu majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua. Lalu setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh Ketua Majelis yang menyidangkan perkara tersebut. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka. Nah, sekarang kita udah sampai di sanksi-sanksi. Ini terdapat dalam pasal 16. Hukuman yang diberikan dalam putusan itu dapat berupa peringatan biasa, peringatan keras, gitu, pemberian perhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari anggota organisasi profesi. Nah, dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode etik advokat itu dapat dikenakan sanksi seperti peringatan biasa bila mana sifat pelanggarannya tidak berat. Nah, lalu peringatan keras ketika pelanggarannya itu berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau
tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan. Selanjutnya pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bila mana sifat pelanggarannya itu berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik, atau bila mana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras tapi masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik lagi gitu. Nah, selanjutnya pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi ini ketika pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Nah, pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu itu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan. Nah, bagi mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari anggota organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat di dalam daftar advokat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus. Let's go! Penegakan Kode Etik Dr. Todung Mulia Lubis S. Hari, LL.M. Di sini Todung mewakili dua pihak yang berbenturan kepentingan antara pihak yang melakukan audit yaitu pemerintah RI Ceki, Menteri Keuangan RI Ceki BPN, dan pihak yang diaudit yaitu keluarga Salim atau Salim Group tentang hal yang sama. Lalu Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta memberhentikan secara tetap Todung Mulia Lubis sebagai advokat. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Menurut pendapat saya, putusan tersebut patut dijatuhkan kepada Todung Mulia Lubis selaku sebagai advokat profesional. Dengan kata lain, apa yang telah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia DKI Jakarta ini dengan alasan dalam Kode Etik Advokat Indonesia KEAI sendiri telah disebutkan. Pengacara itu merupakan profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum. Mereka memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Putusan tetap putusan, tetapi demi tegaknya hukum dan keadilan bersama dalam undang-undang juga memberi toleransi terhadap putusan yang telah ditetapkan menindaklanjuti pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 2003 yang ketiga, sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Namun dijelaskan lebih lanjut oleh pasal 18 ayat 2 KEAI, pengajuan permohonan banding beserta memori banding yang sifatnya wajib harus disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang dalam waktu 21 hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan. Oleh karena itu, Todung mengajukan banding terhadap keputusan Dewan Kehormatan Pradi yang menilainya telah melanggar kode etik profesi. Hal ini merupakan langkah terakhir untuk bisa menentukan nasib Todung dan juga sebagai jalan tengah adanya perselisihan antara pro dan kontra terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Todung. Namun menurut saya sendiri, meskipun Todung mengajukan banding apabila memang telah jelas dan sudah pasti pelanggaran kode etik yang telah dilakukan Todung ini melanggar Undang-Undang Advokat dan KEAI, maka banding tersebut tidak dapat diterima atas dasar alasan yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi pemberhentian sebagai profesi advokat terhadap Dr. Todung Mulia Lubis itu tetap harus dijalankan demi kepentingan hukum.
Nah, kesimpulan yang dapat ditarik adalah di dalam pelaksanaan penegakan kode etik, advokat itu dalam mendampingi klien dapat kita lihat dalam pasal 9 Kode Etik Advokat Indonesia yang menyebutkan bahwa setiap advokat itu wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat dan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini. Nah, kode etik advokat ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan penegakan kode etik ini telah dilakukan oleh Majelis Dewan Kehormatan Daerah Pradi DKI Jakarta dalam kasus Dr. Todung Mulya Lubis SHLLM Pradi DKI Jakarta memberhentikan secara tetap Dr. Todung Mulya Lubis sebagai advokat. Ia dinilai melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar larangan konflik kepentingan dan lebih mengedepankan materi dalam menjalankan profesi dibandingkan dengan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan. Nah, di dalam Kode Etik Advokat Indonesia, di dalam pasal 16, ini memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara waktu tertentu, pemberhentian selamanya, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Nah, masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh advokat dan sifat pengulangan pelanggarannya. Lalu advokat yang menyimpang atau melakukan pelanggaran kode etik dapat diproses melalui peradilan profesi oleh Dewan Kehormatan. Dan menurut saya pribadi, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seorang advokat mengenai substansi kode etik profesi advokat itu baik ya, yang bersifat nasional dan internasional, sehingga mereka tahu akan tugas dan fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional terhadap pelanggaran kode etik advokat agar ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kemudian sanksi yang diberikan kepada advokat yang telah melanggar kode etik advokat itu harus dipertegas karena masih banyak advokat yang melakukan pelanggaran kode etik. Terima kasih. Thanks for watching.